Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pendengar, penonton RRI dimanapun berada. Malam ini RRI Samarinda kembali menghadirkan pagelaran budaya virtual dengan tema Membangun Harapan di Tengah Pandemi. Berbagai suguhan menarik dari para seniman kota Samarinda, Kalimantan Timur lewat tarian, lagu, dan puisi. Kami berharap dengan hadirnya pagelaran budaya ini akan memacu semangat kita untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa dan tetap menjalankan protokol kesehatan agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Samarinda dengan bangga menampilkan SMK Medika, Ayu, Buyung Ardiansyah, Nisa, Zahwa Suartriko Putra dalam pagelaran puisi dan lagu Membangun Harapan di Tengah Pandemi. Grup tari SMK Medika ini kerap tampil di berbagai event, satu-satunya SMK di Samarinda dengan ekstrakurikuler terbanyak termasuk tari. Keseimbangan menjadi hal yang ingin dicapai sekolah ini, terbukti dengan prestasi di berbagai bidang, tidak hanya akademis. Inilah persembahan tari SMK Medika Samarinda. Pada zaman dahulu, hiduplah 4 gadis di sebuah desa terpencil dan tertinggal. Di mana 3 di antara mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, dan mereka hanya mempercayai kehidupan dengan adanya ilmu hitam. Suatu hari, seorang gadis datang untuk menyadarkan teman-temannya bahwa perbuatan yang sedang mereka lakukan tidaklah baik. Dan ia pun berhasil menyadarkan teman-temannya. Kemudian mereka menjalani kehidupan dengan normal kembali dan menari bersama. Tarian ini dibawakan oleh SMK Medika di bawah bimbingan Mus Mulyadi SPD MM dan Herawati SPD.
Tri Ayu Rosva Marzuki atau biasa dikenal dengan nama Ayu, musisi asal Samarinda. Kelahiran 26 Juni 1991 ini, aktif bermusik sejak SMP, mengawali karir dari keikutsertaannya dalam festival-festival musik lokal, seringkali menjuarai festival di tingkat pelajar hingga tingkat umum, bahkan menjadi finalis di festival musik nasional. Sempat bergabung dengan beberapa band seperti Papa Tibok dan Gracia. Kini, selain bersolo karir, Ayu juga tergabung dengan salah satu band metal Samarinda, Crossfire. Telah merilis satu album dan beberapa single di kanal musik digital seperti Jangan Kau Pergi, Kepedihan Ayah, Terlanjur Jatuh Hati, Bolehkah Bilang Rindu, dan lainnya. Saat ini sedang fokus untuk rilis album kedua yang sudah tertunda sekitar 3 tahun dan akan dirilis di November 2021. Ayu. Dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
tahun 1998, praktisi seni ini meraih juara baca puisi lingkungan hidup di Taman Budaya Samarinda. Pernah meraih predikat pemeran terbaik 2 Festival Teater Alternatif GKJ Award Jakarta pada 2003. Pandemi tak memutus kreativitasnya. Berdamai bersama pandemi, membangun semangat bahwa hidup kembali hidup. Seperti dalam puisi yang ditulisnya, "Tetap semangat kawan." Buyung Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Buyung Ardiansyah. Saya sebagai praktisi seni di Samarinda, Kalimantan Timur. Berbicara tentang Pancasila, makna Pancasila di saat ini, di zaman ini, semua sudah serba terbalik. Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima sudah terbalik. Cuma satu, sila pertama yang masih kita yakini kebenarannya, ketuhanan yang Maha Esa. Manusia yang adil dan beradab, apakah sekarang masih beradab dan adil? Persatuan Indonesia, apakah Indonesia masih bersatu? Persyaratan dan perwakilan, di mananya perwakilan? Rakyat yang dipimpin, perwakilan, bersanaan dalam suatu perwakilan. Mana rakyat yang diwakilin? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang mana yang adik-adik yang dipenuhi dengan keadilan sosialnya? Semua sudah terbalik. Tapi intinya tetap sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu tetap nomor satu. Tetap semangat kawan. Karya Buyung Ardiansyah. Tetap gagah di tengah wabah. Meski sulit mencari nafkah, menjerit dalam tanya kaum lemah, kenapa hidup harus berubah? Berjuang melawan pandemi, bernapas di balik sesak masker, cuci tangan setiap saat meski tak makan, raga harus berjarak, kebebasan pun terikat kebijakan. Kawan, tak usah mengeluh, tak usah resah, apalagi gelisah. Hidup ini memang harus selalu berubah, tapi hati jangan sampai terjajah. Jalani saja perubahan ini. Berdamailah bersama pandemi. Hidup adalah kehendak ilahi yang maha mengasihi. Hari ini kawan, kita masih berpijak di bumi yang merdeka. Jangan biarkan pandemi ini jadi penjajah. Jangan biarkan Ibu Pertiwi kembali menangis. Jangan biarkan semangat proklamasi luntur. Jangan biarkan merah putih tercabik oleh disintegrasi. Yakinlah, dengan tetesan darah pahlawan yang mengalir dalam tubuh kita dan semangat gotong royong, pandemi ini segera berakhir, kawan, dan hidup akan kembali hidup. Pagelaran puisi dan lagu membangun harapan di tengah pandemi. RRI Samarinda.
harapanmu, ku bisa gila. Dan sekarang semua rasa sudah gila, dan gila pun merasakan punya jiwa. Namun kau tak pernah juga bilang gila. Takkan pernah hilang jiwa. Dan ku harap menjadi harapanmu, ku bisa gila tak berharap. Dan ku harap menjadi bagianmu, ku bisa gila. Nisa Rahmah, kelahiran 5 Januari ini, hobi membaca berbagai genre buku, terutama fiksi. Suka menulis sejak kecil dan senang mempelajari banyak hal dari sekitarnya. Penyuka IPA dan matematika ini penyayang kucing. Pengajar sekolah berkebutuhan khusus di Samarinda. Selain sebagai pengajar sekolah berkebutuhan khusus di Samarinda, juga menulis novel. Karisa dan Kiana, terbitan Gramedia Pustaka Utama, tahun 2017. Arial versus Helvetica, terbitan Gramedia Pustaka Utama 2018. Jeda dan Spasi dari Falcon Publishing tahun 2018. Novelnya berjudul Dice Roll, memenangkan juara 3 sayembara menulis novel Historial.co dan terbit secara digital di platform tersebut pada 2019. Belajar mengeja Pancasila. Seorang anak menangis menghampiri ibunya setelah dihukum karena tidak hafal Pancasila. "Ibu," kata mereka, "aku bukan warga negara yang baik." Kata mereka. Anak itu terseduh, mengadu pada ibu, yang lalu memberikan bahu dan bersenandung, meredakan pilu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Nak, Pancasila itu ada di detak jantungmu, hadir dalam setiap lantunan zikir imam dan jamaahnya, yang bangun di pagi buta, membuka pintu langgar, menggelar sajadah. Hadir dalam setiap aliran darah yang membuat jantungmu berdetak pada mereka yang percaya Tuhan itu esa. Nah, Pancasila itu ada pada pandangan matamu, semenjana yang kau jalani dan kau lihat. Hadir dalam setiap momen dan peristiwa kehidupan, dan akan kau saksikan sejauh matamu menatap. Karena kemanusiaan yang adil dan beradab terlalu mudah untuk disaksikan. Nah, Pancasila itu muncul dalam rangkulanmu. Tangan-tangan kecil ini yang akan memeluk semua orang tanpa takut. Tidak peduli miskin atau kaya. Miskin seperti kita, Bu,
itu menyala. Ya, miskin seperti kita, pandai dan kurang pandai, mereka yang makan enak ataupun tidak, yang mainannya banyak atau tidak punya sama sekali. Ingat itu, nak, di tanganmu yang mampu merendahkan ego demi menyatukan banyak perbedaan dalam ikatan toleransi. Situlah letak Pancasila. Nah, Pancasila itu ada di lututmu, yang mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berbagi peran dalam hikmat kebijaksanaan, duduk saat dibutuhkan, dan berdiri paling depan untuk mewakilkan. Nah, Pancasila itu hadir di setiap langkah-langkah kecilmu, yang berjalan tegap menyusuri lika-liku gang, memastikan bahwa keadilan sudah tercapai. Dan rakyat kecil sudah menjalani kehidupannya dengan adil, makmur, sentosa. Nah, seseorang bisa lebih Pancasila daripada orang lain yang bahkan tidak mampu belajar mengeja kata Pancasila. Dan begitu pula sebaliknya, tanya anak itu. Ya, begitu pula sebaliknya. Makasih. Pendengar dan pemirsa, menulis saat ini bukan hanya kegiatan sekedar hobi saja atau kegiatan untuk mencurahkan isi hati. Tapi saat ini penulis ataupun juga menulis itu sudah menjadi profesi yang bahkan bisa mendapatkan penghasilan yang menjanjikan. Seperti salah seorang perempuan asal Samarinda, Kalimantan Timur hari ini yang akan kita tanya-tanya tentunya sudah menjadi profesi untuk seorang Nisa Rahma. Halo. Halo. Akhirnya kita ketemu ini ya. Iya. Setelah tentunya saya tahu ini profesi beliau ini yang sekaligus juga pengajar ya di sekolah berkebutuhan khusus ya. Tapi juga hobi menulis. Nah, bagaimana itu ya? Asal muasalnya, sejak kapan mulai menulis sehingga akhirnya punya beberapa karya dari tulisannya ini. Ya, Nisa, kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Nah, ini kalau boleh dikasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa, sejak kapan ini akhirnya bisa mulai menulis? Apa memang dari kecil mulai menulis begitu? Sebenarnya kalau menulis itu udah cukup lama ya, sekitar awal SMA atau kuliah, lupa juga. Yang jelas udah lama banget gitu kan. Sebenarnya berawal dari membaca. Dulu itu suka baca, terus kemudian kok jadi pengen gitu punya buku yang diterbitkan gitu kan. Kadang kalau kita tuh ke toko buku kan beli buku orang tuh kapan ya buku sendiri dipajang di sana gitu. Jadi motivasinya tuh karena ngelihat buku-buku yang ada di toko buku, terus kepengen karyaku ada di situ gitu. Iya, ya? Bener awalnya dari situ. Jadi sekitar tahun 2016an itu kan udah mulai fokus nih, kayaknya aku harus bikin sesuatu gitu yang bisa dijadikan buku gitu. Jadi mulai dari 2016 udah mulai coba-coba proyek-proyek kecil, bikin cerpen, bikin novel, dan diterbitkannya alhamdulillah buku pertama itu di tahun 2017. Berarti cuma setahun ya? 2016 mulai, 2017 langsung diterbitkan itu bukunya. Wah, hebat ya. Ini asal muasal awalnya itu ceritanya tentang apa yang ditulis itu? Buku pertama itu judulnya Karissa dan Kiana, itu tim lead buku remaja. Karissa dan Kiana? Iya. Nah, jadi itu karena dulu kan pernah ngajar di SMK juga gitu kan, siswanya level-level SMA gitu. Jadi pengen gitu, kira-kira anak-anak SMA tuh apa ya yang bisa dijadikan bahan untuk menulis gitu ya. Maksudnya ide-ide kreatif apa yang bisa dijadikan buku gitu untuk anak-anak seusia itu. Dan akhirnya ya terbitlah buku Karissa dan Kiana itu. Oh, jadi itu ceritanya tentang remaja gitu? Iya, tentang remaja, konflik remaja, cita-cita, percintaan, terus kisah keluarga. Ini kalau untuk pendengar atau pemirsa yang punya hobi nulis tapi susah untuk menuangkan, apa sih yang awal-awal dilakukan untuk membuat satu novel itu, Nis? Awalnya brainstorming dulu, kayak kita tuh bikin apa ya gitu, cari ide-ide gitu, kira-kira apa yang bisa kita tulis gitu, ide apa yang nggak pasaran gitu, atau kalaupun idenya pasaran, bagaimana caranya supaya kita bisa mengeksekusi itu jadi sesuatu yang unik dan dilirik oleh pembaca. Berarti kamu survei dulu ke, kan
kalau 2016 berarti kita ke lingkungan remaja dulu karena kamu ngajarnya di situ. Jadi survei dulu di anak-anak remaja itu baru dibikinkan ide tulisan begitu? Baca sih, lebih ke baca. Jadi tuh kan suka baca-baca novel-novel remaja gitu. Kira-kira apa nih yang belum ada diterbitin sama penulis lain gitu. Selain itu juga kan kita berhubungannya sama anak-anak sekolah gitu, anak-anak remaja, dan akhirnya ya udah keluar deh itu ide-ide yang bermunculan. Ini berarti bisa dibilang Nisa ini ketika menulis si Karissa dan Kiana itu 2017 ya, setelah itu prosesnya untuk jadi buku kayak mana perjuangannya? Awalnya kan nerbitin apa ya, kayak semacam 3 bab awal gitu ke sebuah platformnya penerbit Gramedia Pustaka Utama. Itu ternyata di lirik editor, jadi editor itu baca naskah-naskah gitu kan di lirik editor. Terus kemudian ditanya sama editornya, udah selesai kain naskahnya? Oh ternyata belum. Terus ditunggu sama editornya kan, ditunggu, tapi belum ada jaminan itu naskah bakal masuk apa enggak. Jadi setelah dievaluasi beberapa waktu lamanya, akhirnya dikabarin kalau itu naskahnya bakal terbit. Waduh, 2017 itu ya? 17. Nah, setelah Karissa dan Kiana apa lagi? Nah, terus di tahun 2018 agak semangat banget gitu kan. Jadi nerbitinnya sekali 2 buku. Itu Ariel versus Helvetica sama Jeda dan Spasi. Oh ini ya, Ariel versus Helvetica. Iya. Langsung 2 buku 1 tahun ini? Langsung. Waduh, saking gaspolnya ya. Langsung. Ini tentang apa nih ceritanya? Masih seputar remaja? Masih. Jadi ternyata setelah nyemplung ke menulis novel-novel teen lead gitu ya, genre remaja, ternyata seru gitu. Banyak hal seputar kisah kehidupan remaja yang perlu di-up gitu, perlu digali, karena selama ini novel-novel remaja tuh kisarannya ya tentang cinta-cintaan. Padahal usia-usia remaja itu kan usia kita mencari jati diri, usia bagaimana kita menghadapi realita kehidupan gitu kan. Jadi tuh ternyata rame banget gitu, seru banget untuk digali. Jadi kalau Ariel versus Helvetica itu ceritanya tentang remaja punya impian tapi dihadang oleh keinginan orang tua. Terus kemudian gimana ketika dia ketemu sama soulmate-nya, istilahnya gitu ya, itu bisa saling menyemangati dan saling, ayo nih kita punya cita-cita, mari kita jalan untuk mengambil cita-cita kita itu. Terus yang satunya? Kalau satunya Jeda dan Spasi itu ceritanya agak umum ya, karena bad boy versus good girl gitulah. Tapi gimana cerita yang umum banget itu bisa menarik gitu. Jadi dia satu sekolah cowok populer ketemu sama cewek yang nggak populer sama sekali, tapi di sebuah tempat yang nggak terduga gitu, yaitu gudang sekolah. Nah, Nisa ini sebagai seorang penulis ya, bisa dibilang sudah jadi profesi ya. Apa sih yang paling membahagiakan dari seorang penulis begitu? Apakah begitu keluar buku, wah ini saya sudah bangga nih dengan adanya buku, atau apa pencapaiannya seorang penulis itu? Pencapaian terbesarnya itu ketika ada orang baca terus kasih feedback kita. Kayak misal tiba-tiba kirim email atau tiba-tiba DM gitu kan, Kak, aku sudah baca bukunya gini. Aku senang banget bacanya, relate sama kehidupanku gitu. Makasih udah jadi penyemangat. Itu kayak mood booster banget gitu. Ayo, pengen nulis lagi kayak gitu. Nah, ini terakhir nih, 1 Juni ini kan hari lahir Pancasila. Nah, ini biasanya ada nggak kamu menulis juga tentang berhubungan dengan Pancasila gitu? Kalau sebenarnya ini challenging banget ya, maksudnya kayak tema-tema tentang nasionalisme itu tuh sebenarnya jarang banget digali, apalagi di novel-novel remaja. Sebenarnya pengen banget gitu, suatu saat pengen memasukkan tema nasionalisme pada sebuah cerita remaja atau patriotisme gitu, kayak gimana sih remaja yang hahaha gitu kan. Kalau orang ngeliat kan ya hahihi gitu, seneng-senengan gitu sama teman-temannya, sama pacarnya, tapi punya semangat nasionalisme yang tinggi. Itu PR banget sih, dan pengen suatu saat bikin cerita tentang itu. Iya. Tips dong nih untuk pendengar dan juga pemirsa yang baru mau mulai menulis. Tipsnya mulai aja dulu, nulis sebisanya, karena draft pertama itu tidak ada yang sempurna. Jadi terus perbaiki, tingkatkan membaca dan selalu menulis. Itu aja tipsnya. Kalau
penulis itu kalau nggak nulis bukan dikatakan sebagai seorang penulis. Waduh, luar biasa ya. Terima kasih Nisa Iya. ya. Mudah-mudahan karyanya yang lain ini kita tunggu, dan semangat tentunya untuk para pemuda kita yang juga saat ini sedang berjuang menulis ataupun juga melakukan profesi baru mau menulai profesi menulis ini. Pendengar dan juga pemirsa, itu dia Nisa Rahma, seorang penulis perempuan asal Samarinda, Kalimantan Timur yang sudah berbagi tips dan juga motivasinya menjadi seorang penulis yang saat ini sudah bisa dijadikan profesi yang menjanjikan. Saya Ria Mitasari, RRI Samarinda. Irama yang kita dengar ini terdiri dari berbagai instrumen. Alat musik yang berbeda menghasilkan berbagai suara. Namun semua terangkai membentuk nada indah ketika dimainkan bersama dan seirama. Begitulah Indonesia, terdiri dari sejuta perbedaan, berbeda suku, agama, ras, adat istiadat dan golongan. Namun hal itu pula lah yang menjadikan Indonesia kaya. Satukan segala perbedaan untuk menghasilkan harmoni Indonesia Raya. Hendaklah mandi panasnya hari, mandi di batang airnya keruh, gubang tambangan membawa juku nyaman dipanggang gangannya terong. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sindiran. Jangan heran eta mendengar lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sindiran. Hibur hati dengar aku bernyanyi. Wadah leh urang seberang menggangan asam. Namun etam di sini menggangan kacang putih. Bunga melati harum baunya. Setangkai bunga ku petik, namun sayang tinggal daunnya. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sindiran. Jangan heran eta mendengar lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sindiran. Hibur hati dengar aku bernyanyi. Hibur hati
Aktif dalam kegiatan seni sejak dini, masih berusia 10 tahun. Siswa kelas 5 SD Muhammadiyah ini punya sederet prestasi. Pada Januari 2021, meraih juara 1 baca puisi Lab School Jakarta, juara 1 baca puisi Al-Azhar Palu, Sulawesi Selatan, dan baru saja menjadi juara 1 Dai Cilik Masjid Al-Mukminin, Pemprov Kalimantan Timur. Zakwa Suartriko Putra. Perkenalkan, nama saya Zakwa Suartriko Putra, usia 10 tahun, asal sekolah SD Muhammadiyah 2 Samarinda. Pancasila adalah dasar negara kita. Ayo teman-teman, mari kita amalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita tentram dan damai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam Pancasila. Pancasila. Goresan pena. Nisa Fitri. Kaulah dasar kokoh penopang negara, memberi kami tumpuan untuk meraih cita-cita. Kaulah pusat pembentuk hukum yang berkuasa, membuat kami teratur dalam menjalankan negara tercinta. Sebait singkat dalam setiap silam memiliki makna luas berilmu. Hari-hariku yang dipenuhi bait dalam silam, dipenuhi indah oleh norma penyejuk jiwaku. Saat syair dalam kehebatanmu mulai terlupakan, menjadikan anak bangsa terjerumus dalam keburukan. Tidak ada persatuan, tidak ada kejujuran. Yang ada hanya kemunafikan. Kami yang mencari jalan dalam kegelapan hukum, berharap kau bersinar memancarkan keadilan, memecahkan segala urusan yang terangkum demi nikmatnya kemakmuran. Pemuda-pemudi Indonesia, penerus bangsa, terus berjuang menjunjung tinggi namamu, meneriakkan serta menjalankan makna. Pancasila, satu pedomanku. Lagu wajib nasional ini menggambarkan keberagaman Indonesia.
dari Sabang sampai Merauke yang diciptakan R. Suharjo ini dinyanyikan dengan aransemen apik oleh Ayu yang sekaligus jadi penutup pagelaran RRI Samarinda. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Gagah berani si burung Garuda, terbangnya tinggi, keliling negeri. Sampai di sini pagelaran RRI Samarinda. Semangat bersama membangun harapan di tengah pandemi.